Halo guys, kali ini kita akan panen jeruk di kebun belakang rumah. Jadi untuk menuju ke belakang rumah, kita harus melewati sawah yang sangat luas. Jadi di sini itu ada banyak tumbuhan seperti sayur dan buah-buahan. Jadi kita bebas bisa memetik kalau sudah masak. Kebetulan sekarang sedang turun tanam padi. Nah, di sini padinya berumur sekitar 2 minggu setelah ditanam. Suasana di kampung saat pagi hari itu indah banget. Biasanya banyak burung-burung yang mencari ikan di sekitar sawah dan udaranya sangat sejuk. Di sini ada irigasi untuk pertanian, jadi air di sini hanya mengalir saat turun tanam padi. Itu pun harus bergantian dengan beberapa kampung sebelah untuk mendapatkan air. Nah, kalau tidak ada air yang mengalir selama musim tanam, kemungkinan petani tidak bisa menanam padi mereka. Solusi lain adalah menggunakan pompa alkon untuk mengaliri air ke sawah. Itu pun jika ada sumber air seperti kolam. Di sana ada tetangga yang sedang menyemprot hama padi, namanya Ompak Fajar. Jadi padi di sini harus rutin disemprot 2 minggu sekali. Kalau tidak disemprot, maka padi akan rusak diserang hama ulat daun dan penggerek batang, jadi padi tidak bisa menghasilkan buah yang maksimal. Ini adalah padi bekas pembibitan, jadi sebelum menanam padi, para petani harus membuat bibit terlebih dahulu, kemudian nanti akan ditanam kembali menggunakan mesin tanam. Kita lanjut ke bagian belakang kebun. Selain tanaman padi, di sini juga ada tanaman sayur-sayuran seperti kacang panjang, terong, kangkung, cabai, dan berbagai tanaman jangka pendek lainnya. Sayuran yang ada di sini selain untuk dikonsumsi setiap hari, selebihnya akan dijual ke pasar terdekat seperti Pasar Cendana, Kertoraharjo, dan Kemangkutana. Seperti inilah pemandangan rumah dari belakang kebun, jadi lebih banyak pepohonan dibandingkan dengan perumahan. Ini terlihat sangat berbeda jauh jika kita tinggal di kota. Nah, di sini kita sudah ketemu dengan pohon jeruknya. Selain pohon jeruk, di sini juga ada pohon pepaya, kelapa, pisang, dan cengkeh. Beberapa tanaman ini ditanam tidak beraturan namun tetap bisa menghasilkan buah yang banyak. Di sini ada pohon cabai, namun sayangnya banyak buah yang dimakan hama karena tidak disemprot. Nah, ini adalah pohon cengkeh yang masih kecil. Biasanya cengkeh saat sudah besar dan berbuah akan langsung dijual ke pasar karena tidak bisa dikonsumsi langsung. Di sini ada satu pohon kelapa hibrida, tingginya juga sangat pendek, jadi kalau haus saat di kebun bisa langsung dipetik tanpa harus manjat pohon lagi. Kita lanjut untuk mencari buah jeruk yang manis. Walaupun buah jeruknya belum berwarna kuning, tapi ini sebenarnya sudah banyak yang masak, jadi bisa langsung dipetik. Ternyata ada buah pepaya yang terlambat dipetik, jadi buahnya habis dimakan kelelawar atau burung. Makanya biasanya buah-buahan di kebun sebelum benar-benar matang harus dipetik biar tidak disantap hewan lain. Nah, ini ada beberapa buah jeruk yang masih muda. Kalau seperti ini belum bisa dipetik karena rasanya pasti sangat kecut. Kita lanjut melihat pohon jeruk yang lainnya. Nah, di sini juga masih banyak buah yang bisa kita panen. Cuman kita hanya memetik beberapa buah saja buat dimakan nanti siang saat mengedit video. Biasanya jeruk ini banyak dibikin jeruk peras lalu dicampur dengan air hangat. Jadi kita bisa lebih menikmatinya. Aku coba mengambil satu buah yang sudah matang namun tiba-tiba terjatuh karena sudah kelewatan matang. Di sini ada juga tanaman jagung. Jadi kalau ada lahan kosong yang tidak ditumbuhi jeruk, bisa dimanfaatin buat tanaman lain seperti jagung, terong, dan yang lainnya. Di sini sudah ada beberapa pohon terong yang sudah tua, jadi masih tetap bisa berbuah dengan maksimal walaupun berada di antara pohon jeruk, tentunya dengan pemupukan yang teratur. Coba kita petik buah yang ini, apakah manis atau pahit? Karena biasanya ada beberapa buah yang kurang manis, alias asam kecut. Nah, biasanya kalau berwarna dan bertekstur seperti ini, rasanya lumayan manis. Kebetulan di sini ada Nasrul. Dialah yang paling tahu buah mana yang manis karena dia sering metik buah jeruk di sini. Biasanya dia sudah tahu model jeruk yang paling manis. Kalau warna keorenan seperti ini, sudah pasti rasanya manis dan enak.
Karena pohon jeruk yang satu ini rasanya manis dan buahnya lebat, jadi pohonnya dicangkok atau diperbanyak melalui tangkainya. Nah, nanti kalau tangkainya sudah mengeluarkan akar, sudah bisa langsung dipotong dan ditanam ke tanah. Di sini kita lanjut mencari buah jeruk yang paling manis. Biasanya memiliki tekstur kulit yang lebih mulus dan berwarna. Berbeda dengan buah jeruk yang sudah jatuh di tanah, walaupun warnanya kuning dan cerah, tapi buahnya sudah layu, jadi sudah pasti rasanya kecut dan pahit. Nah, di sini kita dapat buah yang kelihatannya sangat manis, walaupun buahnya sangat tinggi, namun masih bisa dijangkau dengan tangan. Kurang lebih seperti inilah buah yang manis. Memang sulit membedakan buah yang manis dengan yang kecut, karena kalau dilihat sepintas, hampir tidak ada perbedaannya. Jadi itulah perjalanan kami memetik jeruk di belakang rumah kali ini. Jadi kalau di kampung ada banyak buah-buahan yang bisa dipetik dan langsung dimakan, tentunya buah-buahan yang masih berada di wilayah kita. Sebenarnya di kebun ini ada juga pohon jengkol, namun sayangnya tersambar petir, jadi pohonnya mati. Jangan lupa like dan follow channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari kami.